Bab 1454. Orang yang tidak kejam, tidak dapat berdiri teguh. Raksasa setinggi langit itu mundur lebih jauh, dan mundur lebih cepat dan lebih cepat. Segera, ia mundur hampir 1000 kaki, jauh dari sungai. Dia melihat ke seberang sungai untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan pergi. Dan bagaimana dengan warrior yang masih menambah kecepatan saat ini? Sekitar 1/4 jam kemudian, warrior yang berhenti, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa raksasa setinggi langit itu tidak mengikuti. Berdiri di sana, warrior yang mengerutkan kening, apakah pihak lain benar-benar terjebak di sungai itu? Setelah berpikir sebentar, warrior yang menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak peduli dengan pihak lain. Tentu saja dia tidak akan menoleh ke belakang. Jika dia berbalik dan bertemu satu sama lain, itu akan menjadi kematian yang nyata. Warrior yang melihat sekeliling, saat ini, dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara dan barat. Karena dia berlari-lari dengan raksasa setinggi langit sebelumnya, berlari dan berlari, dia sudah tersesat. Namun, sepertinya tidak ada bahaya di sini. Warrior yang melihat sekeliling, lalu melanjutkan berjalan ke depan. Di sini, penghalang kabut tidak terlalu tebal, seperti asap, dan ringan dan tidak mempengaruhi garis pandang. Sekilas, bisa melihat pemandangan dalam jarak 1000 kaki. Tapi lebih dari 1000 kaki, itu agak kabur. Tapi tidak apa-apa, karena jauh lebih baik dari tempat-tempat sebelumnya. Sepanjang jalan, warrior yang terus melihat sekeliling. Sekarang, dia ingin mencari tahu di mana dia berada dan di mana dia berada. Dia di sini bukan untuk mengembara. Tujuannya adalah hutan gelap. Berjalan dan berjalan, warrior yang juga merasa ada yang tidak beres. Diam. Sepanjang jalan, sangat sunyi, sama sekali tidak marah. Keheningan di sini berbeda dengan keheningan hutan sebelumnya. Keheningan hutan itu adalah keheningan, tetapi masih ada kemarahan, dan di sini, tampaknya membeku. Tidak hanya keheningan, bahkan tidak kesal sama sekali. Banyak orang mungkin tidak mengerti hal halus tentang marah, tetapi jika pergi ke kuburan sendirian di tengah malam, akan mengerti sesuatu yang salah. Warrior yang mengerutkan kening, perasaan buruk muncul di hatinya, dan perasaan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat dia masuk lebih dalam. Seorang master levelnya memiliki rasa bahaya tertentu. Ketika perasaan bahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, karena dia tidak memiliki perasaan ini sebelumnya bahkan ketika dia bertemu dengan raksasa setinggi langit. Pasti ada kehadiran yang sangat berbahaya di depan. Warrior yang melihat sekeliling dan bersiap untuk mundur, tapi dia tidak bisa pergi ke arah itu lagi. Pada saat ini, seorang pria paruh baya mengenakan jubah Cina tiba-tiba dan anehnya muncul kurang dari 10 kaki di depan warrior yang tertegun, karena pihak lain muncul terlalu tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda, dan itu hanya muncul di depannya dari udara tipis. Dalam sekejap, energi hitam warrior yang melonjak dengan cepat. Saat dia berjaga-jaga, dia melirik pria paruh baya. Pria paruh baya itu tampak seperti berusia 30 atau 40 tahun. Tentu saja, dia pasti tidak akan berpikir bahwa pihak lain seusia ini. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dia selalu dapat menjaga penampilan dalam kelompok usia. Pria paruh baya itu mengenakan jubah Cina, dengan syal persegi di kepalanya dan gulungan di tangannya. Dari luar, dia tampak seperti seorang sarjana, lembut dan anggun, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan.
Namun, warrior yang tidak berpikir demikian, dan orang-orang di tempat ini pasti tidak baik. Pria paruh baya itu memandang warrior yang sebentar, lalu berkata, tidak ada yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka satu orang datang hari ini, dan itu hanya pendekar, sesuatu yang menarik. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan papan catur muncul di depannya, dan pada saat yang sama, dua sideng muncul. Ini warrior yang bertanya-tanya. Pria paruh baya itu memberi isyarat undangan, ayo, bermain catur. Setelah berbicara, dia duduk. Bermain catur. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku tidak pandai dalam hal itu. Dia bisa bermain catur kecil, itu diajarkan kepadanya oleh ibunya ketika dia masih kecil, dan pada waktu itu, dia bermain dengan Fanny ketika dia tidak ada hubungannya. Namun, untuk catur, dia bahkan bukan seorang pemula. Tidak apa-apa. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, semua orang datang ke sini dari pemula, begitu juga aku. Dan kamu, niat membunuhmu terlalu kuat, dan amarahmu terlalu kuat, kamu hanya perlu bermeditasi. Warrior yang melirik ke pihak lain, lalu duduk, melihat warrior yang duduk, pria paruh baya itu tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, ini tamu dari jauh, silakan dulu. Warrior yang juga dipersilakan, mengambil bidak hitam dan mendarat di tengah papan catur. Melihat tangan warrior yang, ekspresi terkejut melintas di mata pria paruh baya itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik warrior yang, tangan pertama jatuh, jika kamu tidak berencana, kamu datang untuk bertarung. Orang muda, keras kepala, bisa dimengerti. Setelah berbicara, dia mengambil batu putih dan menjatuhkannya. Warrior yang bermain catur seperti dia adalah manusia. Dia tidak harus berada di banyak sudut. Game pembukanya adalah bertarung dengan pria paruh baya. Giok itu terbakar. Tentu saja, warrior yang benar-benar dirugikan, tapi dia tidak peduli. Warrior yang mengambil bidak catur dan menjatuhkannya, lalu berkata, senior, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Tapi itu tidak masalah, kata pria paruh baya itu. Warrior yang melirik pria paruh baya dan harus mengatakan bahwa pria paruh baya ini sangat banyak bicara. Dia berpikir sebentar, lalu berkata, kali ini, tujuan kunjungan junior ini adalah untuk pergi ke hutan gelap, tetapi aku baru saja bertemu dengan raksasa besar dan dikejar olehnya dan tersesat. Jadi, aku mau tanya senior, gimana caranya ke hutan gelap? Tersesat. Tangan pria paruh baya itu berhenti di udara, dia memandang warrior yang, kamu datang ke sini karena kamu tersesat. Warrior yang mengangguk. Tidak heran. Pria paruh baya itu sedikit mengangguk, lalu melirik warrior yang, hidup tidak cukup. Kamu pergi ke hutan gelap untuk mendapatkan air mata kehidupan, kan? Tepat. Warrior yang tidak menyembunyikannya. Laki-laki paruh baya itu tersungkur, lalu berkata, benda itu bisa memperpanjang umurmu. Dengan bakat dan kekuatanmu, dengan benda itu untuk melanjutkan hidupmu, seharusnya tidak ada masalah dengan umur ini. Hanya saja, mengapa? Apakah kamu tersesat? Apa maksudmu? Warrior yang bertanya. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa, ayo, bermain catur, sudah berakhir, jika kamu masih ingin tahu, aku akan memberitahumu di mana hutan gelap itu. Benarkah? Kata warrior yang. Kata seorang genleman, kuda itu sulit dikejar. Pria paruh baya itu tertawa. Oke, ayo bermain catur. Warrior yang mengangguk, lalu mengambil satu potong dan menjatuhkannya lagi. Ketika potongan ini jatuh,
pria paruh baya itu segera mati 5 potong. Namun, pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, lalu dia mengambil 1 potong dan menjatuhkannya di papan catur. Ketika bidak ini jatuh, wajah warrior yang tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Karena bidak caturnya langsung kalah 15 bidak. Pada saat ini, pria paruh baya itu berkata, "Dilihat dari cara kamu bermain catur, kamu pasti orang yang sembrono. Meskipun ini dapat meringankanmu untuk sementara waktu, konsekuensi dari kelegaan ini seringkali di luar kemampuanmu untuk menanggungnya." Sembrono, ya, tetapi kamu harus memiliki rasa proporsional, dan juga harus belajar kapan harus menyerah, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengakui kekalahan. Mampu maju, mundur, dan bersabar adalah jalan tengahnya. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Senior, sekarang, kamu dan aku bertarung, aku akan mundur sekarang, bersabarlah, apa yang akan aku dapatkan sebagai balasannya?" Akankah senior menunjukkan belas kasihan? Tidak, senior akan tidak, senior akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhku. Ini, senior tidak menyangkalnya. Pria paruh baya itu tidak berbicara. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, berkali-kali, "Mundur, bersabar," sebagai ganti lawan yang lebih maju. Dari saat aku mulai bermain catur dengan senior, aku tahu bahwa senior tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadaku di papan catur, dan aku lebih mengerti bahwa dengan keterampilan caturku, aku bukan lawan senior sama sekali. Saat ini, senior, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Berbicara tentang ini, warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku memilih batu giok dan batu untuk dibakar. Kamu ingin membunuhku, bahkan jika aku tidak dapat mengalahkanmu, tetapi aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik." Setelah berbicara, warrior yang mengambil bidak lain dan meletakkannya di papan catur, bidak ini jatuh, dan pria paruh baya kehilangan 3 bidak lagi. Pria paruh baya itu melirik warrior yang, tetapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat bidaknya dan menjatuhkannya, dan ketika satu jatuh, warrior yang kehilangan lebih dari 10 bidak. Namun, warrior yang juga tidak peduli dan melanjutkan. Catur itu seperti hidup, tidak ada penyesalan. Warrior yang tahu bahwa dengan karakternya sendiri, mudah membuat masalah, dan lebih mudah membawa bencana bagi dirinya sendiri. Namun, dia lebih memahami bahwa di dunia ini, orang yang tidak kejam, tidak dapat berdiri teguh. Banyak orang memiliki rasa rendah diri, yaitu suka menggertak yang lembut dan takut yang keras. Jadi, jangan jadi orang yang lemah apalagi mengalah, karena itu hanya akan membuat hidupmu semakin terpuruk. Lakukan jika tidak menyukainya, lakukan jika mau. Ini adalah sikap warrior yang terhadap kehidupan. Di lapangan, keduanya terus menempatkan bidak, dan secara bertahap, bidak warrior yang menjadi semakin sedikit. Setelah sekitar 1/4 jam, bidak yang diangkat oleh warrior yang tidak bisa lagi jatuh. Karena papan catur telah terisi penuh oleh batu hitam. Pada saat ini, pria paruh baya itu berkata, "Kamu kalah." Warrior yang mengangguk, "Aku memang kalah dalam permainan catur ini." Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba menatap langsung ke warrior yang, "Ini bukan permainan catur, ini hidupmu, kamu kehilangan hidupmu." Mendengar ini, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dia menatap pria paruh baya itu, "Seluruh hidupku." Pria paruh baya itu mengangguk, "Seluruh hidupmu." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya, yang merupakan tebasan. Bang! Papan catur di depannya pecah. Pedang disarungnya. Warrior yang menatap langsung ke pria paruh baya itu, "Bagaimana dengan sekarang?"
Bersambung.